博士，咱们也该动身了吧？正在涌入雕像，藏着什么？何方妖魔？我都天的子民！Melanjutkan dari alur cerita spoiler episode sebelumnya, terlihat pemimpin Dao Lin Xuan adalah orang pertama yang kembali sadar. Ia segera mengangkat tangan, menghentikan langkah Qin Mu, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Pemimpin Sekte Qin, harap berhenti. Kau membawa kitab emas ini dan sengaja tidak membiarkan Dao kecil membacanya selama 3 hari. Jelas kau sedang memancing kami. Sekarang umpannya sudah kau lempar, dan kami sudah terpikat. Kalau begitu, mengapa tidak duduk dan membicarakannya secara terbuka?" Para tetua Dao mengangguk serempak. "Benar, mari kita bicarakan. Sesama pengolah Dao, tidak ada yang tidak bisa dibahas. Jalan lurus maupun jalan iblis tetaplah Dao. Kita semua satu keluarga." Pemimpin Dao Lin Xuan pun mempersilakan Qin Mu duduk. Seorang biksuni Dao tua segera merebus teh dan menyajikannya. Qin Mu menyesap teh itu, lalu tersenyum tipis. Teh yang luar biasa, hanya sedikit di bawah teh langit tertinggi. "Teh apa ini?" "Boleh diminum," jawab biksuni Dao tua sambil tersenyum, memperlihatkan sisa giginya. "Ini adalah wewangian giok hijau surgawi milik sekta Dao kami. Hanya daun teh dari pohon yang tumbuh di mata air kekosongan giok yang pantas disebut demikian. Di dunia ini hanya ada 3 pohon, dan hasilnya hanya beberapa kati setiap tahun. Berapa banyak yang pemimpin sekte Qin inginkan?" Qin Mu menurunkan keranjang ramuan dan mengundang kepala desa keluar. Ia menuangkan teh untuknya dan bertanya, "Kakek kepala desa, bagaimana rasanya?" "Aftertaste-nya ringan dan panjang," jawab kepala desa sambil tersenyum. "Bahkan kaisar pun belum tentu bisa meminumnya. Kalau begitu, belilah 1 kati saja, agar kita bisa menikmatinya saat awal musim semi nanti. Ambilkan 1 kati yang kualitas terbaik," kata Qin Mu. Tak lama kemudian, biksuni Dao tua kembali dengan sekantong besar teh. Qin Mu menyimpannya, lalu menatap sekeliling dan berkata santai, "Sekta Dao ternyata cukup miskin." Seorang tetua Dao buru-buru menjawab, "Kami tidak miskin. Hanya saja banyak harta kami dicuri seseorang. Pemimpin sekte Qin, kitab emas itu..." "Oh, ini peninggalan keluarga Qinku," kata Qin Mu sambil meletakkan kitab emas di samping. "Aku dan sekta Dao memang memiliki dendam. Hari ini aku datang untuk menyelesaikannya. Aku berharap setelah pemimpin Dao Lin Xuan membaca kitab ini, dendam di antara kita bisa dihapus." "Cukup," potong pemimpin Dao Lin Xuan dengan tegas. "Dendam bisa diselesaikan, tetapi perbedaan ajaran tidak akan pernah sama. Meski hari ini berdamai, kita tetap akan bertarung di masa depan. Karena itu, lebih baik kita bicara langsung soal kitab emas ini." Qin Mu dalam hati memuji ketajaman penilaian Lin Xuan. Kitab emas ini mencatat 3 teknik, jembatan burung murai, panduan misterius, dan penyeberangan surgawi. Ketiganya adalah teknik untuk menyambung jembatan surgawi, harta ke-7. Kalian tentu sudah menebak alasanku membawanya ke sini. Benar-benar teknik untuk menambal jembatan surgawi. Seluruh tetua Dao dan biksuni Dao terguncang. Menambal jembatan surgawi dan menembus batas terakhir untuk menjadi dewa adalah impian yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan para pakar sekta Dao pun tidak luput dari godaan itu. Ketika mereka membaca kitab emas tersebut, mereka langsung menyadari bahwa teknik ini memang ditujukan untuk menyambung jembatan surgawi. Kerumitannya membuat mereka tidak tidur dan tidak makan selama 3 hari penuh. Namun, saat keinginan merebut kitab itu muncul, pandangan mereka tanpa sadar tertuju pada kepala desa yang duduk tenang sambil minum teh. 3 hari lalu, hanya 1 tatapan darinya sudah cukup membuat mereka merasakan tekanan pedang yang tak terhindarkan. Jika kitab itu direbut paksa, mereka yakin akan mati dengan tragis. Tatapan pemimpin Dao Lin Xuan berkedip. Qi sejatinya berputar, membentuk formasi bintang siklus langit. "Pemimpin sekte Qin, silakan selesaikan ini." Qin Mu tersenyum. Ia tahu ini adalah ujian kemampuan aljabarnya. "Ini adalah transformasi catur langit bintang agung," kata Qin Mu sambil menggerakkan jarinya. Siklus langit agung memiliki 365 bintang dengan 366 pola tersembunyi. Ini adalah konstelasi Kaisar Giok. Kau tidak mungkin berharap aku memecahkan nomor bintang Kaisar Giok tanpa petunjuk, bukan? Dengan ki sejati, Qin Mu langsung menandai 1 titik.
Nomor bintang Kaisar Giok ada di sini. Hati para tetua Dao bergetar hebat. Mereka sadar pencapaian aljabar Qinmu sangat tinggi. Teknik dalam kitab emas itu hanya membutuhkan waktu baginya. Pemimpin Dao Lin Xuan membubarkan formasi dan bertanya ragu. Kalau begitu, mengapa pemimpin sekte Qin masih membutuhkan kami? Aku bisa menghitungnya sendiri, tetapi terlalu lama, jawab Qinmu tegas. Aku juga membutuhkan bantuan para ahli sekte Dao untuk menghitung model aljabar ruang meriam surgawi. Jika sekte Dao membantu, kalian akan mendapatkan salinan 3 teknik jembatan surgawi dan aljabar ruang. Biar kekosongan Giok pun terdiam. Qinmu menyimpan kitab emas dan berdiri. Jika pemimpin Dao Lin Xuan tertarik, tunggulah di Akademi Kekaisaran. Aku akan pergi ke kota Giok kecil untuk mengundang para ahli aljabar di sana. Oh ya, bisakah aku meminjam kanon perhitungan wanita misterius? Masalah kecil, jawab Lin Xuan sambil menyerahkannya. Sebelum pergi, Qinmu berkata pelan, guru Anda, Dao Tua, juga berada di kota Giok kecil. Waktunya tidak banyak tersisa. Jika teknik jembatan surgawi ini berhasil disempurnakan, tubuh Lin Xuan bergetar, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Setelah Qinmu pergi, pemimpin Dao Lin Xuan berdiri dan berkata tegas, kumpulkan semua ahli aljabar. Kita turun gunung dan menuju ibu kota. Beberapa tetua Dao mencoba menentangnya, memperingatkan bahaya bekerja sama dengan sekta iblis surgawi. Namun Lin Xuan menepis semuanya. Jika kita tertinggal satu langkah, sekta Dao akan hancur. Sekta Dao membutuhkan dewanya sendiri untuk bertahan di zaman perubahan besar ini. Akhirnya, para tetua Dao terdiam dan mulai berkemas. Tak lama kemudian, suara teriakan mengguncang gunung. Siapa yang mencuri pengocok ekor kuda pemimpin? Siapa yang memakan ikanku? Siapa yang mencuri gunung dan sungai rohku? Siapa yang mengambil jepit rambutku? Di kaki gunung kekosongan Giok, Qinmu melewati gerbang gunung. Tetua penjaga gunung bertanya curiga, dewa pencuri datang lagi? Qinmu menggeleng. Aku tidak melihatnya, wajah tetua itu berubah. Sial, kalau begitu, dia pasti sudah membongkar makam leluhur kami. Kepala desa memperingatkan dari dalam keranjang. Kalau kita tidak pergi sekarang, para ahli sekta Dao bisa membantai semuanya. Qinmu segera menaiki kilin naga. Cepat! Mereka melarikan diri menuju pegunungan Kunlun. Tak lama kemudian, Qinmu melihat Kripel duduk santai di bawah pohon besar. Namun, begitu melihat kejaran datang, Kripel langsung kabur seperti disambar api. Muer, kalian ke kota Giok kecil dulu. Aku menyusul! Seekor anjing besar melompat ke udara, membawa beberapa tetua Dao dengan niat membunuh yang kuat. Qinmu tertegun, lalu menepuk Cilin Naga. Gemuk, bisakah kau mengejar anjing itu? Cilin Naga menggeleng. Tidak bisa, dia terlalu cepat. Qinmu mendengus kesal. Bisa lari secepat itu hanya dengan makan omong kosong, tapi kau masih berani menghabiskan pil roh setiap hari. Naga Kilin mengibaskan ekornya dengan kesal dan mendengus pelan. Aku makhluk yang agung. Qinmu terdiam. Bagaimana mungkin makhluk seagung ini kini terlihat seperti bakso raksasa berekor megah? Ia makan lebih baik daripada siapapun. Ansdor masih bisa dimaklumi jika ia tidak bisa berlari lebih cepat dari sapi hijau, tetapi sekarang bahkan tidak mampu mengejar seekor anjing. Punggung naga Kilin yang lebar, lalu menempatkan kepala desa di atasnya. Satu-satunya kelebihan naga Kilin yang gemuk adalah langkahnya stabil, sehingga kepala desa tidak perlu khawatir terjatuh. Xiong Xiu terkadang menemani kepala desa minum teh. Sementara itu, setiap kali melewati kota, Qinmu turun untuk membeli ramuan roh guna melanjutkan perawatan lukanya. Ia juga tidak mengingkari janji. Xiong Xiu mengajarkan teknik alam 10.000 jiwa dari Istana Surga Sejati kepadanya. Teknik ini menekankan bahwa segala makhluk memiliki jiwa. Metode kultivasi Istana Surga Sejati di wilayah barat berbeda dari wilayah tengah, tetapi memiliki kemiripan dengan sekta Dao karena sama-sama dekat dengan alam. Sekta Dao menitikberatkan penalaran matematis dan hukum Dao. Istana Surga Sejati justru berfokus pada interaksi dengan segala sesuatu, memadatkan dan memanifestasikan jiwa. Teknik alam 10.000 jiwa menumbuhkan kekuatan resonansi yang sangat kuat, memberikan jiwa pada segala benda. Qinmu merenung sejenak. Teknik ini lebih cocok untuk perempuan, gumamnya. Pikiran mereka lebih halus dan persepsinya lebih tajam. Jika ia mengolahnya, ia memang bisa mencapai hasil, tetapi tidak terlalu bermanfaat baginya.
Namun, metode penciptaan di dalamnya sangat berharga. Memberi jiwa pada segala sesuatu adalah bentuk penciptaan. Dibandingkan dengan 7 tulisan penciptaan dalam kitab suci sekte iblis surgawi, teknik ini lebih langsung, tetapi juga lebih rumit. Masih banyak hal yang bisa ia pelajari. Teknik istana surga sejati ini tidak tampak seperti berasal dari zaman sekarang, kata kepala desa setelah mendengarkan penjelasan Xiong Xiu. Terasa sangat kuno. Kapan istana surga sejati didirikan? Xiong Xiu menggeleng. Aku tidak tahu. Saat aku menjadi penguasa istana, keluarga surga sejati sangat tua. Bahkan mungkin lebih tua dari tanah suci wilayah tengah. Matanya meredup, tetapi segera kembali tegas. Jika kalian berdua membantuku merebut kembali istana surga sejati, aku akan membuka seluruh koleksi kitab di istana untuk kalian. Kepala desa menguap dan menutup mata, langsung tertidur. Qinmu sama sekali tidak menanggapi, ia justru sedang bermain dengan Xiong Qier, menggambar burung dengan kuas. Burung-burung itu terbang keluar dari lukisan dan mengitari gadis kecil itu sambil berkicau, membuatnya tertawa riang. Xiong Xiu menghela napas, ia tahu mereka berdua tidak tertarik. Kepala desa tiba-tiba membuka mata dan menatap ke kejauhan. Seseorang mengundangku bertarung, katanya ringan. Lawan lama? Qinmu terkejut. Mengundang kakek bertarung? Tidak perlu dihiraukan, jawab kepala desa santai. Kita hampir tiba di kota Giok kecil, kita bicarakan nanti. Qinmu terdiam. Mengundang kepala desa, bertarung sama saja mencari kematian. Pada saat yang sama, di kota Giok kecil, Shu Shenghua tiba-tiba berdiri dan menatap ke kejauhan. Dao tua dan Rulai tua juga merasakan hal yang sama. Aura yang sangat kuat, gumam pria buta sambil menopang tongkat bambunya. Jagalan tua, kau merasakannya? Jagalan mengangkat alisnya. Orang-orang ini tidak sederhana. Asal-usul mereka membuatku penasaran. Shu Shenghua mengerutkan kening. Guruku turun ke dunia. Begitu banyak dewa turun. Bukan surga tinggi yang bermasalah. Ia merenung sejenak. Mereka sedang menantang seseorang. Kalau begitu, hanya mungkin kaisar manusia lama. Ia segera berpamitan pada pertapa King Yao dan turun gunung bersama rombongannya. Tak lama kemudian, sebuah suara bergema di kota Giok kecil. Kaisar manusia saat ini datang berkunjung. Seluruh kota Giok kecil gempar. Segel kaisar manusia jatuh dari langit dan mendarat di tangan pertapa King Yu. Para dewa tua segera berkumpul dan membungkuk hormat. Selamat datang, kaisar manusia. Namun saat mereka menoleh, yang muncul justru seekor naga kilin gemuk menyeret perutnya di atas langit cermin air, menciptakan riak-riak memalukan. Xiong Qier berbisik lembut. Fatty Dragon, tarik perutmu. Naga kilin segera berdiri tegak dan berjalan anggun. Namun beberapa langkah kemudian, perutnya kembali mengendur. Boing. Langit cermin air kembali beriak. Langit cermin air kota Giok kecil ini sungguh luar biasa. Qinmu menunduk, mengamati langit cermin air di bawah kaki naga kilin, lalu berseru kagum. Dari bawah, langit cermin air tampak seperti langit biasa. Di siang hari terlihat biru cerah, sementara di malam hari dipenuhi bintang. Namun saat seseorang berdiri di atasnya, dunia yang terlihat sama sekali berbeda. Langit cermin air mengangkat kota Giok kecil dan memisahkannya dari dunia fana. Jika menatap ke bawah dari atasnya, seseorang bisa melihat awan mengalir di antara pegunungan, sesekali menyingkap daratan dan sungai panjang yang berkelok seperti naga raksasa. Terbuat dari apa sebenarnya langit cermin air ini? Qinmu tiba-tiba melompat turun dari punggung naga kilin dan mengulurkan tangannya. Yang disentuhnya terasa nyata, seperti dunia sungguhan. Ia menimba air dengan telapak tangan. Air itu benar-benar bisa digenggam, lalu mengalir keluar dari sela-sela jarinya. Qinmu menginjakkan kaki ke permukaannya. Riakan menyebar ke segala arah. Aneh, ini bukan air, tapi juga bukan udara. Lalu apa sebenarnya ini? Semakin ia memeriksa, semakin besar rasa takjubnya. Apakah masih ada material di dunia ini yang belum ku ketahui? Tidak, aku harus memahaminya. Setelah bertahun-tahun belajar menempa dari mute, Qinmu sudah terbiasa meneliti setiap material aneh yang ditemuinya. Ia membuka mata langit biru, mengamati struktur langit cermin air secara rinci, mencoba menemukan pola rune yang membentuknya. Namun, ia tidak menemukan apapun. Mustahil. Langit cermin air jelas merupakan sebuah harta. Jika itu harta, pasti ada rune yang menguatkannya. Tidak mungkin tanpa satupun rune. Qinmu tertegun. Ia pernah melihat teknik penyegelan para dewa.
seperti segel sarang lebah di bawah tanah lembah hantu. Di sana, rune selalu berkilauan. Apakah teknik penempaan langit cermin air ini telah melampaui metode para dewa? Naga Qilin mendarat di pulau terapung kota Giok kecil. Xiong Xiu menoleh ke belakang dan melihat Qin Mu masih bermain air di langit cermin air. Ia tak bisa menahan senyum kecil. Pemimpin sekte dan kaisar manusia ini tampak dewasa, tetapi hatinya masih seperti anak kecil. Pertapa King Yo melangkah maju dan mengangkat segel kaisar manusia dengan kedua tangan. Namun saat ia melihat ke punggung naga Qilin, ia mendapati seorang wanita, seorang gadis kecil, serta kepala desa yang tampak seperti tongkat manusia. Semua makhluk abadi terdiam sejenak. Pertapa King Yo tersenyum sopan. Kaisar manusia, silakan ambil kembali segel berhargamu. Kepala desa terbang turun bersama kursi goyangnya, tetapi ia tidak mengambil segel itu. Ia menggeleng pelan. Aku bukan lagi kaisar manusia. Aku telah turun takhta dan menyerahkan tanggung jawab ini kepada generasi berikutnya. Pertapa King Yo pun menatap Xiong Xiu dan putrinya dengan ragu. Kaisar manusia saat ini seorang wanita, tak heran auranya begitu kuat, bahkan telah mencapai tingkat pemimpin sekte. Namun, ia tampaknya bukan dari wilayah tengah, melainkan dari wilayah barat. Meski terkejut, ia tidak mempersoalkannya. Suku wilayah barat tetap manusia dan berhak menjadi kaisar manusia. Xiong Xiu segera tersenyum dan berkata, "Aku bukan kaisar manusia. Mohon jangan menakut-nakutiku, aku tidak sanggup memikul beban itu." Pertapa King Yo tampak bingung. Kaisar manusia ada di belakang, lanjut Xiong Xiu sambil menunjuk. Para makhluk abadi menoleh dan melihat seorang pemuda masih asyik mengutak-atik langit cermin air. Wajah mereka langsung menghitam. Jika pemuda ini adalah kaisar manusia, mungkin gadis kecil itu justru lebih cocok. Qin Mu akhirnya menyerah setelah berulang kali meneliti langit cermin air. Diam-diam, ia mengeluarkan botol giok kecil dan menampung sedikit air ke dalamnya. Ia menyumbat botol itu dan memasukkannya ke dalam kantong tauti. Tak seorang pun akan menyadari sedikit air yang hilang. Ia berencana mempelajarinya secara mendalam nanti. Metode penempaan ini jauh lebih rumit dibanding menempa logam biasa. Ia mengingat harta mute yang tidak memiliki bentuk tetap, bisa berubah sesuka hati. Ia masih sangat jauh dari tingkat itu. Saat Qin Mu mendongak, ia mendapati sekelompok makhluk abadi menatapnya dengan ekspresi terkejut. Wajahnya langsung kaku. Detik berikutnya, ia tertawa lepas dan menggenggam tangan sebagai salam. Kaisar manusia saat ini memberi salam kepada para senior. "Maaf telah mengganggu ketenangan kalian." Para makhluk abadi membalas salamnya. Pertapa King Yo hendak berbicara lagi, tetapi Qin Mu lebih dulu melihat dua sosok tua yang dikenalnya. "Dao tua, Rulai tua, kalian juga ada di sini?" Qin Mu mengambil segel kaisar manusia dan menyimpannya, lalu berjalan mendekat sambil tertawa. "Kalian datang ke sini untuk menjadi abadi juga? Bagus sekali." Rulai tua tersenyum tenang. "Kami sudah melepaskan beban dunia. Menghabiskan sisa hidup di tempat damai ini bukanlah hal buruk." Dao tua ikut tersenyum. "Bagaimana dengan kaisar manusia Qin? Apakah kau juga ingin menjauh dari dunia?" Qin Mu menggeleng. "Aku masih terikat tanggung jawab. Aku tidak berani mengabaikannya." Pertapa King Yu memimpin mereka memasuki pegunungan surgawi. Gunung-gunung terapung di langit dihubungkan oleh jembatan tali yang membentuk formasi menakjubkan. Formasi ini meminjam hukum langit dan bumi untuk bertahan. Hati Qin Mu terguncang. Formasi seperti ini tidak membutuhkan batu roh atau tungku pil. Ia menyerap energi langsung dari langit dan bumi. Dalam hal formasi, kota Giok kecil berada jauh di atas kekaisaran perdamaian abadi. Ini mirip gunung kedatangan suci sekte suci surgawi. Pikiran Qin Mu berputar cepat. Saat minum teh, Pertapa Qing Yo menatap kepala desa. "Kakak Dao mengasingkan diri di reruntuhan besar selama ratusan tahun. Banyak orang mengira kau telah mati. Dunia kini damai, mengapa kau muncul lagi?" Kepala desa menjawab tenang. "Aku tidak ingin mati karena usia tua. Jika aku mati, aku ingin mati seperti kaisar manusia." Pertapa Qing Yo menghela napas. "Kami memilih ketenangan. Kau memilih jalan yang berbeda." Ia lalu menatap Qin Mu. "Kaisar manusia Qin, Hermit pernah mendengar namamu. Kau juga pemimpin sekte suci surgawi." Qin Mu bertanya balik. "Jika kalian menjauh dari dunia, mengapa masih mengintainya?" Pertapa Qing Yu hanya tersenyum tipis. "Setelah minum teh, silakan tinggalkan kota Giok kecil." Qin Mu mengeluarkan kitab emas. "Apakah Immortal ingin melihatnya?"
Pertapa Qing Yu membuka kitab itu. Auranya melonjak, lalu kembali tenang. Setelah membacanya, ia menutup kitab dan mengembalikannya. Itu menggugah hati. Tetapi tetap, silakan pergi. Qin Mu tertegun. Pertapa Qing Yu berdiri dan berkata pelan. Kota Giok kecil dan gunung kedatangan suci berasal dari sumber yang sama. Ia menatap kepala desa dan menekankan tiap kata. Pendiri kota Giok kecil, orang suci sekte suci surgawi, dan kaisar manusia generasi pertama Aula Kaisar Manusia, semuanya berasal dari tempat yang sama. Kota Giok kecil, gunung kedatangan suci, dan Aula Kaisar Manusia hanyalah fragmen dari tempat itu. Tatapan Pertapa Qing Yu menancap dalam. Kakak Dao, kau pasti tahu tempat itu, bukan? Otak Qin Mu seakan meledak. Berbagai pikiran saling bertabrakan di dalam benaknya hingga menjadi kacau. Telinganya bahkan berdengung. Apa yang diungkapkan oleh Pertapa Qing Yu terlalu mencengangkan, terlalu sulit dipercaya. Ibu kota Giok kecil, aliran suci surgawi, dan Aula Kaisar Manusia ternyata berasal dari sumber yang sama, dari era yang sama. Ketiganya diciptakan oleh orang-orang yang keluar dari tempat yang sama. Lebih mengejutkan lagi, 3 tanah suci itu sebenarnya hanyalah fragmen dari satu tempat yang sama. Qin Mu menoleh ke arah kepala desa. Wajah lelaki tua itu tetap tenang, tanpa sedikit pun gejolak emosi, seolah pengungkapan yang mampu mengguncang dunia barusan tidak cukup untuk menggerakkan hatinya. Atau mungkin, dia memang sudah mengetahui hubungan di antara ketiga tanah suci itu sejak lama, sehingga kata-kata Pertapa Qing Yu tidak lagi mengejutkannya. Namun, Rulai Tua dan Tuan Dao Tua sangat terkejut. Jelas 2 pemimpin terdahulu dari 2 tanah suci besar itu sama sekali tidak mengetahui rahasia ini. Asal-usul kedua tanah suci tersebut memang sangat kuno, tetapi tidak semua sejarah tercatat dengan lengkap. Pertapa Qing Yu menarik kembali pandangannya dari kepala desa, lalu menatap Qin Mu. Saat tersenyum, tampak sedikit keterkejutan di matanya. Sepertinya Kaisar Manusia Lama tidak pernah memberitahumu rahasia ini, dan kau juga belum pernah pergi ke Aula Kaisar Manusia, ujarnya. Kaisar Manusia Muda, kau harus pergi ke sana suatu hari nanti. Di tempat itu, kau akan mengetahui banyak rahasia. Qin Mu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya. Mohon Pertapa Qing Yu menjelaskannya dengan lebih rinci, katanya dengan sungguh-sungguh. Pertapa Qing Yu melirik kepala desa yang wajahnya setenang sumur tua, lalu tersenyum tipis. Jika kau tidak mengatakan apapun, maka aku akan ikut campur, meski sebenarnya ini bukan urusanku. Kaisar Manusia, ikutlah denganku. Ia berjalan menuruni gunung. Qin Mu segera mengikutinya. Kepala desa pun melayang perlahan di belakang mereka, tetap diam. Xiong Xiu ragu sejenak. Ia lalu menarik Xiong Qier ke sisinya sambil menggelengkan kepala. Baik, kita sebaiknya tidak ikut campur urusan Tanah Tengah. Xiong Qier tidak mengerti, tetapi Xiong Xiu memiliki pertimbangannya sendiri. Masalah Istana Surga sejati saja sudah cukup membuat kepalanya pusing, apalagi rahasia Tanah Tengah yang jauh lebih menakutkan. Ia bisa merasakan bahwa ada rahasia yang seharusnya tidak diketahui. Tuan Dao Tua dan Rulai Tua saling memandang. Tuan Dao Tua tersenyum santai. Kita sudah bebas dari beban dunia dan menjadi abadi di ibu kota Giok kecil. Tidak perlu lagi mengetahui rahasia tambahan yang hanya akan mengguncang batin. Rulai Tua memandangnya dan berkata, metode jembatan surgawi dalam kitab emas itu sungguh luar biasa. Apa hatimu benar-benar tidak tergerak? Lalu bagaimana? Jawab Tuan Dao Tua, tenang. Di mana orang yang menciptakan metode itu sekarang? Rulai Tua tertegun, lalu tertawa lepas. Ia pun tidak berniat mengikuti mereka. Semua kaisar manusia sebelumnya gagal, tidak perlu ikut dalam kegilaan ini. Naga Kilin juga tidak ikut. Ia berbaring dan mulai mendengkur, suaranya seperti guntur menggelegar. Kau bisa dimakan, bisik Xiong Qier di telinganya. Naga Kilin langsung terbangun, menoleh waspada ke sekeliling. Saat menyadari Qin Mu tidak ada, ia berkata santai, aku akan berolahraga setelah tidur siang. Dan gadis kecil itu benar-benar mempercayainya. Qin Mu mengikuti Pertapa Qing Yu melintasi jembatan tali panjang, melewati beberapa gunung surgawi, hingga akhirnya tiba di sebuah gunung tertentu. Di sana berdiri sebuah aula kuno yang tampak sangat tua dan rusak, seolah tidak pernah diperbaiki selama bertahun-tahun. Dindingnya retak, pilar-pilar penyangga runtuh, seperti sisa-sisa medan perang masa lampau. Papan nama aula itu bertuliskan 4 huruf besar, meski sudah agak buram. Aula catatan sejarah.
Qinmu bisa merasakan kedalaman sejarah dari goresan tulisan itu. Pada era pendiri kaisar, aula catatan sejarah adalah tempat yang sangat penting, ujar pertapa Qing Yu. Di dalam aula itu, tidak ada satupun buku, hanya deretan rak kuno yang kosong. Ruangan berbentuk melingkar dan sangat luas. Rak-rak menempel di dinding melingkar, seolah memaksa siapapun yang ingin membaca untuk berjalan mengelilinginya. Sebagian besar buku hancur dalam perang, lanjut pertapa Qing Yu. Yang tersisa telah dipindahkan ke aula lain. Para abadi pendiri ibu kota giok kecil sempat ingin merobohkan tempat ini, tetapi akhirnya membiarkannya tetap ada. Ia berjalan menyusuri dinding, menyentuh rak-rak kosong itu. Qinmu terkejut ketika merasakan tubuhnya tertarik oleh kekuatan aneh, membuatnya bisa berjalan bebas di dinding aula. Para abadi pendiri ibu kota giok kecil bertugas mencatat sejarah era pendiri kaisar. Bahkan sebelum era itu, kata pertapa Qing Yu. Mereka mencatat kegagalan dan bencana agar generasi berikutnya mengetahuinya. Ibu kota giok kecil menjauh dari dunia fana, hanya mengamati kebangkitan dan kehancuran dunia. Ia berhenti dan bertanya, "Kaisar manusia, tahukah kau di mana aula catatan sejarah berada pada era pendiri kaisar?" Qinmu menggeleng. "Kalau begitu, apakah kau tahu arti dari ibu kota giok?" "Itu adalah tempat tinggal kaisar surgawi," jawab Qinmu. Pertapa Qing Yu mengangguk pelan. "Benar, ibu kota giok adalah surga surgawi. Ibu kota giok kecil dinamai untuk mengenangnya. Dan sejarah yang dicatat di aula catatan sejarah ini ditujukan untuk kaisar surgawi." Jantung Qinmu bergetar hebat. "Berarti, ibu kota giok kecil berasal dari ibu kota giok?" "Benar," jawab pertapa Qing Yu dengan tegas. "Ibu kota giok kecil, aula kaisar manusia, dan gunung kedatangan suci, semuanya adalah fragmen dari ibu kota giok pada era pendiri kaisar." Ia menatap kepala desa dengan sorot mata tajam. Pendiri aliran suci surgawi, kaisar manusia generasi pertama, dan para abadi ibu kota giok kecil, semuanya berasal dari tempat yang sama. Mereka meninggalkan aula catatan sejarah dan tiba di gunung lain. Di sana berdiri patung-patung batu raksasa, dikelilingi cahaya surgawi dan awan berputar. Qinmu tertegun saat melihat sebuah patung batu yang memegang kapak dan kayu. "Itu adalah santo penebang kayu," ujar pertapa Qing Yu. Dia memberikan jalannya, lalu kehilangan semangat dan memilih menjadi patung batu di sini. Tatapan patung itu mengarah jauh. "Reruntuhan besar," gumam Qinmu dengan suara serak. "Benar," kata pertapa Qing Yu, "itu tanah kelahirannya, namun ia tak mampu mengubah apapun." Kata-kata itu menghantam hati Qinmu seperti pisau. Pertapa Qing Yu terus berjalan, memperlihatkan patung demi patung. Para sejarawan aula catatan sejarah, para pahlawan besar, semuanya memandang ke arah yang sama. Reruntuhan besar. Akhirnya, mereka tiba di hadapan patung batu yang paling megah. Sosok itu berdiri dengan pedang tertancap di tanah, penuh wibawa dan kesedihan. "Itu adalah kaisar manusia generasi pertama," kata pertapa Qing Yu lirih. "Pendiri aula kaisar manusia, penyelamat umat manusia, namun pada akhirnya, dia juga hancur." Kepala desa menatap patung itu dengan gemetar. Keyakinannya runtuh. Segala kegigihan yang menopangnya selama ratusan tahun ambruk seketika. Ia kembali menjadi lelaki tua tak berdaya yang pernah terbaring di tanah, kehilangan segalanya. Kepala desa roboh. Qinmu segera memeluk tubuh rapuh itu. "Muer!" rintih lelaki tua itu dengan suara penuh keputusasaan. "Ayo kita pulang ke desa para cacat. Jangan melangkah lebih jauh lagi. Kembalikan segel kaisar manusia padaku. Aku tidak bisa membiarkanmu menempuh jalan yang